تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah masalah babut taubah. Satu bab tentang masalah taubat. Kesepakatan para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwa taubat itu hukumnya wajib min kulli dzambin, dari segala macam dosa. Apapun kesalahan yang kita lakukan, apapun dosa yang kita perbuat, maka kita harus wajib segera bertaubat. Ya. Nah, sebelum kita membahas masalah taubat, terlebih dahulu kalian harus memahami siapa diri kalian itu, siapa diri kita ini. Ketika kalian itu mumayyiz, belum balik. Ketika kalian itu belum balik, kemudian kalian ibadah dengan berbagai macam jenis ibadah. Kalian sholat dengan baik, kalian puasa dengan baik, kalian beribadah dengan berbagai macam jenis ibadah dengan baik. Kemudian ibadah kalian sama Allah Subhanahu wa taala diterima. Maka dapatlah pahala dari ibadah itu. Apa jenis ibadah? Nah, ketika kalian belum balik dan kalian melakukan ibadah kepada Allah, atau kalian melakukan perbuatan baik sesama manusia yang menimbulkan pahala, maka pahala yang kalian peroleh dari ibadah itu akan Allah hadiahkan kepada kedua orang tua kalian, dan Allah akan hadiahkan kepada guru yang mengajar kalian. Itu saat kalian belum balik. Kalian belum balik sholat dengan rukunnya yang sampurna, dengan syaratnya yang sampurna, kemudian sholatnya sah dan Allah terima, kalian dapat pahala, maka pahala sholat itu adalah buat kedua orang tua dan buat guru yang mengajarkan kalian. Nah, kemudian hari demi hari usia kalian bertambah, maka dewasalah kalian, baliklah kalian. Kalau perempuan, tanda baliknya adalah apa? Head. Datang bulan. Jadi bulan dari langit turun ke bawah, datang ke diri kalian. Namanya datang bulan. Enggak tahu itu istilah dari mana itu. Nah, yang pasti datang head. Itu yang dibilang namanya syahriah. Itu bagi perempuan. Nah, kemudian bagi anak laki, tanda baliknya anak laki, kalau di dalam fikih itu adalah dengan datangnya mimpi. Jadi ketika kalian ngimpi, tapi bukan sebarang mimpi. Kalian mimpi digigit kunyuk, digigit anjing. Wah, tanda balik tuh. Jadi ketika kalian mimpi bersetubuh, kemudian keluar sperma, itu tanda balik bagi laki-laki. Itu kalau tandanya mimpi. Kemudian kalau kagak mimpi-mimpi, usia udah 16, balik udah tuh. Masuk balik udah. Kalau dilihat dari umur. Nah,
Baik laki-laki maupun perempuan, ketika keduanya ini udah balik, maka mulai saat itulah kalian sudah mukallaf. Jadi ketika kalian balik, maka kalian mukallaf. Lalu apa pengertian mukallaf itu? Semenjak itulah kalian sudah diwajibkan ibadah dan pahalanya buat kalian. Dan ketika kalian meninggalkan ibadah yang Allah wajibkan, maka mulai saat itulah kalian udah kena dosa. Tercatat dosa. Kalau belum balik, kalian sholat, enggak puasa, enggak apa. Enggak ada dosa karena belum balik, artinya belum mukallaf. Kemudian kalian ibadah, pahalanya buat orang tua dan buat guru. Tapi mulai kalian balik, cewek udah men, kemudian laki-laki udah 16 umurnya atau udah ngimpi, mulai saat itu baik yang laki maupun yang perempuan, ketika dia balik maka dia mukallaf. Artinya mulai saat itulah Allah mewajibkan ibadah kepada kalian. Ketika kalian ibadah, mau sholat, mau apapun jenis ibadah, kemudian Allah terima, maka pahalanya mulai saat itu mulai buat kalian sendiri, buat individu kalian. Dan begitu juga ketika kalian maksiat, kalian berbuat dosa, mulai saat itu pula lah dosa itu akan kalian tanggung. Misal anak laki nggak puasa, nggak sholat, nah udah, itu dosanya buat kalian, nggak ada buat orang lain. Sama anak perempuan juga yang udah pada men, kalian nggak sholat, ninggalin puasa atau ninggalin ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya wajib, kalian tinggalkan ibadah itu, maka dosanya udah buat kalian. Kalian lakukan ibadah, sholat kalian jalanin, puasa kalian jalanin, ibadah-ibadah yang lain kalian jalanin, maka mulai saat itu pula pahalanya udah buat kalian, bukan buat orang lain lagi. Kenapa demikian? Karena kalian udah apa tadi? Udah balik. Nah, lalu bagaimana? Ketika kita udah balik, kemudian dosa kita banyak, dosa kita numpuk. Kewajiban yang sama Allah kita tinggalkan, perbuatan baik sesama manusia kita enggak kerjakan. Intinya kita banyak maka kita wajib apa? Wajib taubat. Maka kata ulama apa? At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwa taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Nah, sekarang kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Nabi bersabda, aku pernah mendengar Nabi berkata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, wallahi, pakai huruf qasam, artinya Nabi bersumpah. Apa kata Nabi? Demi Allah, kata Nabi, aku senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari itu lebih banyak dari 70 kali. Kalian bisa bayangkan, kita bisa bayangkan siapa Nabi dan siapa kita. Kita tahu Nabi adalah maksum. Artinya maksum bahwa Nabi terpelihara dari perbuatan salah dan dosa. Bahwa Nabi itu sudah dijamin ampun. Kalaulah beliau ada kesalahannya, itu udah dijamin ampun. Artinya udah mendapat ampunan dari Allah. Allah itu Nabi. Lalu kita ini siapa? Kita ini manusia biasa. Nah, Nabi yang sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka kata Nabi apa? Demi Allah, saya senantiasa istighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Padahal Nabi udah nggak punya dosa. Nabi udah nggak punya Nabi sudah dijamin ampunan, sudah mendapatkan maghfirah. Nah, beliau yang sudah mendapatkan jaminan ampunan, mendapatkan maghfirah saja masih lebih dari 70 kali dalam satu hari istighfar dan bertobat kepada Allah. Lalu di mana kita ini? Kita yang nggak maksum, dosa banyak, kesalahan banyak. Pertanyaannya, dalam satu hari, satu malam berapa kali kita istighfar? Berapa kali kita bertaubat kepada Allah? Seharusnya kita karena tidak maksum dan tidak dijamin ampunan dari Allah, seharusnya kita harus jauh lebih banyak istighfar kita, jauh lebih banyak taubat kita kepada Allah ketimbang daripada istighfar dan taubatnya Nabi. Kan? Kayak lagi bahwa setelah kita balik, kita mukallaf. Setelah kita balik, kita diwajibkan ibadah. Nah, untunglah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat at-tawwab. Bahwa Allah Maha menerima taubat. Untunglah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-ghafur. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha pengampun. Artinya bagaimana? Sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita mau istighfar, selagi kita mau taubat, maka tetap dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk itulah, kita yang tidak maksum, kita yang banyak dosa, banyak salah, maka seyogianya seharusnya kita harus lebih banyak istighfar, harus lebih banyak taubat ketimbang daripada taubat dan istighfarnya Nabi. Kalau Nabi lebih daripada 70 kali, maka kita lebih dari ratusan. Kenapa? Karena kita tidak maksum, kita tidak dijamin ampunan dari Allah. Maka kita harus berupaya, kita berusaha. Jadi selain berupaya dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar sifat Allah yang tawab, agar sifat Allah yang ghafur ada, diberikan kepada kita. Artinya bagaimana? Ya kita harus taubat kepada Allah dari segala macam dosa. Kita harus istighfar agar segala dosa kita ini mendapat ampunan dari Allah. Pertanyaannya, sekali lagi kita semuanya udah balik, kita sudah diwajibkan beribadah. Pertanyaannya buat kita semuanya, dalam keseharian hidup kita, sehari semalam, berapa kali kita istighfar kepada Allah? Berapa kali kita minta ampun kepada Allah? Berapa kali kita taubat kepada Allah sementara dosa kita ini udah apa? Udah banyak. Untuk itulah, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk astagfirullahalazim wa atubu. Nah, itu. Kalian kan sering baca astagfirullah rabbal astagfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Kalian selesai sholat, mau sholat,
mau tidur, mau belajar, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Agar apa? Agar segala dosa dan kesalahan kita ini mendapat ampunan dari Allah. Satu saat kita dipanggil sama Allah untuk menghadap. Nah, ketika kita menghadap Allah, kemudian kita sudah tidak lagi punya salah, kita sudah tidak lagi punya dosa. Dikarenakan saat hidup di dunia kita selalu banyak istighfar, banyak taubat, menghadap Allah tanpa dosa dan kesalahan, maka tempat kita nanti di akhirat tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi